Kalau kalian tidak menggunakan kosakata gapura ini, karena kalian ingin mengatakan, oh kami tidak mau berkaitan dengan Hindu. Mengapa ada kosakata gapura ini di dalam kamus kalian? Jawabannya cuma satu aja. Untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Ayo, nggak boleh marah. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang beberapa kosakata, izinkan saya untuk membacakan komentar dari beberapa teman warganet Indonesia dan juga warganet Malaides yang memang ajaib dan waham. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan bertanya mengapa saya menggunakan kosakata Malaides, teman-teman bisa melihat di episode 230, di mana di dalam episode tersebut saya menjelaskan mengapa akhirnya saya menyebutkan Malaides kepada warga net sebelah yang seringkali waham, yang seringkali denial syndrome itu. Untuk teman-teman juga yang baru bergabung dan bertanya mengapa saya berhenti mengucapkan Kamus Bahasa Melayu Malaysia dan saya mengganti menjadi Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides, penjelasannya ada di dalam episode 149. Bahasa Malaides kosakatanya cuma seuprit, tapi sok paling mendunia dituturkan ratusan juta jiwa. Emang sakit jiwa mereka itu. Dan kita sebagai warga negara Indonesia juga ikut bertanggung jawab membiarkan semua propaganda dan narasi-narasi omong kosong itu berkeliaran di ruang publik tanpa ada perlawanan sama sekali. Karena itu saya sangat berbahagia begitu banyak YouTuber atau penggiat media sosial yang lain yang sekarang aktif untuk menangkal semua propaganda dan omong kosong yang dilakukan oleh warganet sebelah ini. Mengapa narasi-narasi tersebut selalu kita dengar? Karena kita menganggap bahwa warganet sebelah itu waras. Seiring waktu kita mengetahui bahwa mereka bukanlah orang yang waras. Kalau orang waras, mereka tidak akan berani mengklaim Borobudur itu punya mereka, reok itu punya mereka, lagu Rasa Sayangi itu punya mereka. Kita terlalu lama membiarkan mereka, sehingga akhirnya mereka ngelunjak. Jadi, seperti yang saya sebutkan di dalam video saya sebelumnya, bahwa saya sangat gembira kalau teman-teman warganet Indonesia juga bisa membuat kanal YouTube atau kanal TikTok apapun itu untuk melakukan kontra narasi atas propaganda dan omong kosong yang dilakukan oleh warganet sebelah. Komentar dari warganet Malaides. Ini adalah berasal dari video pendek saya di episode S66, Tantangan Logika kepada Warganet Malaides. Sebenarnya video ini merujuk kepada episode 324, di mana di dalam episode 324 itu saya menyatakan bahwa saya ingin menantang logika warganet Malaides. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides, hikayat itu disinonimkan dengan sejarah dan riwayat. Dan di dalam video pendek tersebut, saya menantang kepada warganet Malaides, kalian berani nggak mengatakan hadis riwayat Muslim itu sama dengan hadis hikayat Muslim? Dan sampai sekarang tidak ada itu warganet Malaides yang berani mengatakan, oh itu sama. Nggak ada yang berani. Artinya apa? Mereka mengakui bahwa riwayat dengan hikayat itu berbeda. Riwayat dengan sejarah itu berbeda. Namun, warganet Malaides ini menuliskan apa? Bahasa Malaides, hikayat, sejarah, riwayat tidak sama maksudnya. Kami yakin dengan apa yang kamu tuliskan. Kamu sudah melihat isi kamus kamu. Ya, mungkin disebabkan kamu itu karena sibuk ya, bekerja, karena kalian harus membayar hutang rumah tangga kalian yang hampir 90% itu, kalian nggak sempat kan membuka isi kamus kalian. Rakan saya, Syaf Syukri, ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini.
Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80% menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%, Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. Udah, saya bantu kamu untuk membuka isi kamus kamu. Mari kita baca bersama. Hikayat. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, perhatikan di definisi kedua. Itu sinonim dengan riwayat dan sinonim dengan sejarah. Artinya apa? Menurut definisi Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, riwayat itu sama dengan hikayat. Oleh karena itu, di Maledes, hadis riwayat Muslim itu bisa disamakan dengan hadis hikayat Muslim. Mengapa? Karena di kamus mereka sendiri tertulis dengan sangat jelas. Hikayat itu sinonim dengan riwayat. Jadi si warganet Maledes yang menuliskan bahwa hikayat sejarah riwayat itu tidak sama, sekali lagi, kamu baca isi kamusmu itu. Saya tahu kamu itu banyak hutang rumah tanggamu. Tapi, masa sih kamu mau dibodoh-bodohi dengan isi kamusmu sendiri? Dan kamu harus ingat ya, Hang Tuah itu bukan sejarah. Hang Tuah itu hikayat. Maledes merusak bahasa Melayu. Mengatakan negara lain merusak bahasa Melayu. Munafikmu terlalu membabi buta, Des. Kita sering membacakan tulisan dari warganet Maledes yang mengatakan, bahasa Indonesia itu merusak bahasa Melayu. Sebenarnya, seperti yang berkali-kali saya katakan, kalau ada warganet Maledes mengatakan seperti itu, maka kita harus berpikir sebaliknya. Karena apa? Karena mereka waham. Karena mereka denial syndrome. Faktanya apa? Bahwa merekalah yang merusak bahasa Melayu. Bagaimana bisa kalian mengatakan di dalam bahasa Melayu itu ada kosakata hospital, di dalam bahasa Melayu itu ada kosakata mumet, di dalam bahasa Melayu Maledes itu ada kosakata ngising, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu ada kosakata kemanten, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu ada kosakata endas. Itu bukan bahasa Melayu. Kalau kita bertanya kepada orang Melayu asli yang ada di Indonesia, mereka pasti akan mengernyitkan dahi mereka. Hah? Ngising, mumet, itu bahasa Melayu. Ngawur kalian. Pasti mereka akan mengatakan seperti itu. Jadi sebenarnya yang merusak bahasa Melayu itu adalah kaum tipe Melayu di Maledes ini. Kamus ini kocak banget sampai-sampai kata awewe dari bahasa Sunda itu ada juga. Apakah ada kosakata beleguk? Tapi seandainya nggak ada di Kamus Maledes, toh sudah dipiara bertahun-tahun sama warganya. Beleguk sih ya. Saya sudah mencari ya kosakata beleguk di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu tidak ada kosakata beleguk. Nah, menyambung dari tulisan ini, ada yang menulis sama nitip kosakata keraton, pasti geleng-geleng kepala. Keraton, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah tempat kediaman ratu atau raja, istana raja. Definisi kedua, itu adalah kerajaan. Apakah ada kosakata keraton di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Kan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini kalau bisa semua kosakata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dimasukkan semua aja itu. Definisinya apa teman-teman? Istana raja. Diberikan contoh bahasa keraton yaitu bahasa istana. Istananya siapa? Istana orang Jawa maksudnya. Mengapa? Karena di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes tertulis dengan sangat jelas. Keraton itu bahasa Jawa. Saya mau nanya dong. Ini Kamus Bahasa Melayu, seperti yang dituliskan di atas, atau ini Kamus Bahasa Maledes? Karena saya yakin, orang Melayu yang asli, yang ada di Indonesia, mereka tidak akan mengenal kosakata keraton ini. Dan kalau kita melihat di Kamus Pelajar, definisi keraton itu adalah istana raja di Jawa. Nah, pertanyaan saya itu sekarang begini, emang di Maledes ada keraton gitu? Enggak. Mengapa? Kan Maledes tidak mengaku Jawa. Satu. Yang kedua, Maledes kan bukan di Jawa. Jadi pertanyaannya, untuk apa kalian masukkan kosakata keraton itu di dalam kamus kalian? Satu-satunya alasan ya untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Ya. Pak Pri, apa benar orang Maledes menyebut baten itu butang? Benar, karena di Maledes itu
button itu sama dengan butang, kancing maksudnya ya. Kemudian cotton itu kutang. Wah, ini saya belum tahu nih. Tapi secara adopsi kosakata untuk konsistensi kosakata harusnya seperti itu ya. Karena button, butang, cotton, kutang. Butang itu sebenarnya ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan secara etimologi berasal dari bahasa Portugis. Dan definisinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kancing baju dan sebagainya. Apakah ada kosakata butang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Teman-teman bisa baca itu tulis definisi butang itu. Waduh, panjang kali lebar. Mari kita baca definisinya. Definisi pertama, benda kecil biasanya dibuat daripada logam, plastik, dan lain-lain. Oke, apapun lah itu ya. Definisi kedua, benda kecil pada alat yang bentuknya atau rupanya seakan-akan butang pada pakaian dan ditekan untuk menghidupkan. Bentar. Ini kamus ini cara mendefinisikan kosakatanya itu gimana sih? Kamu ingin mendefinisikan kosakata butang. Tapi begitu cara kamu mendefinisikan, justru kamu menuliskan kosakata butang. Jadi butang itu apa? Butang itu adalah butang. Oh my God. Nah, sekarang mari kita lihat kosakata kutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara etimologi itu berasal dari bahasa Portugis, yaitu benar dari kapas yang berkumpul di bawah tempat tidur, furnitur di bagian bawah saku, di antara jahitan pakaian, dan lain-lain. Wah, benar juga itu ya. Cotton itu kan kapas ya. Jadi bisa jadi itu, cotton itu sebenarnya jadinya kutang. Definisinya apa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Pakaian dalam wanita untuk menutupi payudara terdiri atas kain berbentuk mangkuk, tali bahu, ban kerut untuk menyangga dada, brasserie, atau korslet. Apakah ada kosakata kutang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Apa definisinya? Baju kutang, yaitu baju dalam perempuan untuk menutup susu. Ya Allah, Maledes ini sebenarnya tidak mengenal kosakata yang sopan. Menutup susu, ya memang kita mengetahui kutang itu memang fungsinya menutup susu. Tapi apakah kalian nggak ada kosakata lain selain susu? Seperti di Indonesia kita menggunakan menutupi payudara. Susu seger gitu juga ditutup, berarti itu ditutup pakai kutang. Susu. Kemudian anak baju. Kemudian ada lagi coli. Coli, saya yang tahu kalau coli itu dalam istilah biologi itu kan ada namanya bakteri ya. Kalau kita minum apa? Yakult atau Vitagen gitu kan ya. Minuman itu kan ada namanya bakteri di dalam perut namanya Escherichia coli gitu ya. Kan tulisannya Escherichia coli ya. Coli, kalian tuh dapat nama tuh coli itu dari mana? Gitu. 2. Sejenis baju yang tidak berlengan atau pendek lengannya. Sebentar. Jadi kalian ingin menyamakan kutang itu dengan singlet ya? Pakai kutang, pakai singlet. Oh my God. Nah, menjadi pertanyaan mendasar dong. Kalau kutang itu disebutkan baju dalam perempuan untuk menutup susu, ketika ada wanita mengalami kanker payudara di dalam bahasa Indonesia, berarti kalian mengatakan kanker susu dong. Aduh, kalian ini bahasanya nggak sopan banget ya. Nah, itu membuat saya jadi penasaran. Payudara secara etimologi itu berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai definisi biji kakao atau buah dada. Dan di dalam definisi bahasa Indonesia itu adalah buah dada, susu, tetek. Tapi dalam bahasa yang netral, tidak mengandung konotasi negatif, maka kita menggunakan kosakata payudara. Bukan susu, bukan tetek. Apakah ada kosakata payudara di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Mengingat payudara ini etimologinya dari bahasa Sanskerta loh. Kan kita mengetahui Sanskerta itu sangat erat hubungannya dengan Hindu. Nah, Maledes itu kan ngebacot bahwa mereka itu tidak pernah mengalami fase Hindu dan Buddha. Secara logika, seharusnya mereka tidak mengenal kosakata payudara. Mereka mungkin akan lebih mengenal kosakata susu tadi. Mengapa? Karena payudara
payudara itu bahasa Sanskerta. Dan bahasa Sanskerta itu sangat erat hubungannya dengan Hindu. Dan Maledes mengklaim bahwa mereka tidak pernah memasuki fase Hindu. Ternyata ada dong kosakata payudara di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Didefinisikan sebagai apa? Buah dada. Dan di sana tertulis barah payudara. Barah itu maksudnya kanker. Mengapa kalian tidak menuliskan barah susu? Kan tadi kutang itu untuk menutup susu, bukan menutup payudara gitu kan ya? Kenapa kok kalian menggunakan kosakata payudara di sini? Mengapa kok kalian tidak menggunakan kutang itu adalah untuk menutup payudara? Terlihat dengan sangat jelas ya bahwa tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini mereka tidak memahami makna tersirat, arti tersirat, dan bagaimana penggunaan kosakata yang cocok dan netral dalam sebuah keadaan. Bayangkan aja, mereka mendefinisikan kutang itu adalah menutupi susu. Kan itu sangat, gimana ya, sangat konfrontatif banget gitu ya. Mengapa tidak menyebutkan menutup payudara? Sama seperti saya membaca kemarin ada komentar dari warganet Indonesia yang mengatakan di Maledes itu ada yang namanya apa? Kejuaraan olahraga orang peka. Kasar banget omonganmu. Kenapa tidak menggunakan kosakata tunarungu? Ya karena tunarungu itu bahasa Sanskerta kan. Nah mereka kan menghindari tuh penggunaan kosakata Sanskerta. Kalau Sanskerta kan nanti berkaitan dengan Hindu. Sedangkan mereka ngebacot, mereka tidak pernah mengalami fase Hindu. Ya akhirnya ya itu. Kejuaraan olahraga orang peka. Kasihan banget lah. Orang peka. Nah dari sini teman-teman kita bisa melihat ya bahwa kosakata di Maledes itu sangat terbatas dan kalaupun ada mereka tidak mengerti bagaimana menggunakannya. Ya seperti contoh ini tadi aja. Susu, buah dada, tetek, payudara. Mereka tidak bisa membedakan itu. Ini bagaimana cara menggunakan kosakata ini, bagaimana menggunakan kosakata itu yang patutnya itu gimana, secara estetikanya itu gimana, secara etikanya itu gimana. Mereka nggak mengerti. Oleh karena itu, mereka bisa mengatakan itu orang peka. Bahkan tuli aja mungkin kita masih tergantung bagaimana intonasi kita menyebutkan kosakata tuli itu. Misalkan, oh dia orang tuli. Atau, oh tuli lu. Ah, itu udah beda lagi kan, intonasinya berbeda. Jadi, penggunaan kosakata tuli itu juga menjadi agak rancu. Jadi, tergantung intonasinya. Jadi, yang lebih netral itu tunarungu. Itu kamu mau ingin mengucapkan tunarungu dengan intonasi kuat atau intonasi yang lembut, itu tetap. Interpretasi kosakata itu netral. Namun di Maledes mereka menggunakan kejuaraan olahraga orang peka. Oh my God. Aduh Kang, kalau diterus-terusin kasihan sebelah Kang, malu Kang. Tapi nggak apa-apa, terusin aja Kang. Kurang ajar. Kosakata berikutnya gapura. Secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu gerbang pagar. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai pintu besar untuk masuk pekarangan rumah, taman dan sebagainya, pintu gerbang. Apakah ada kosakata gapura di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Mengingat gapura ini bahasa Sanskerta loh ya. Bahasa yang sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Ternyata ada teman-teman kosakata gapura di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Dituliskan apa? Pintu gerbang, istana, kuil. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Meniru nggak? Meniru. Diberikan contohnya apa nih? Gapura ilmu, institusi pertubuhan dan lain-lain yang berjuang membina dan mengembangkan ilmu. Gapura ilmu. Ilmu sastra berkembang bukan saja dari gapura ilmu, malah melalui gagasan persendirian. Gua nggak ngerti maksud lu nih apa sih? Dan dua kosakata payudara dan gapura tadi yang secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta itu menidakkan bacotan warganet Maledes yang mengatakan mereka tidak pernah melalui fase Hindu. Bohong kalian. Kalau kalian tidak pernah melalui fase Hindu, kalian tidak akan mengambil kosakata Sanskerta ini. Payudara, gapura. Tentu kalian akan menggunakan apa? Susu. Gapura itu kalian ganti menjadi pintu gerbang. Gitu kan ya? Nah, kalau kalian tidak menggunakan kosakata gapura ini, karena kalian ingin mengatakan, oh kami tidak mau berkaitan dengan Hindu. Mengapa ada kosakata gapura ini di dalam kamus kalian? Jawabannya cuma satu aja. Untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu.
Ayo, nggak boleh marah. Karena untuk membuat marah orang yang jujur, kamu berbohong aja kepada mereka. Dan saya tidak sedang berbohong. Mengapa? Karena saya sedang memberitahu fakta, kebenaran. Bahwa ada kosakata keraton, kosakata payudara, kosakata gapura, yang semuanya itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai kaitan sangat erat dengan agama Hindu. Dan kalian ngebacot bahwa kalian tidak pernah memasuki fase Hindu. Kalau tidak pernah memasuki fase Hindu, mengapa ada kosakata payudara, gapura di dalam kamus kalian? FOMO ya, dengan kamus besar bahasa Indonesia. Sekali lagi, kalian nggak boleh marah. Yang saya katakan ini fakta. Kalau kamu marah, berarti kamu narsis, gitu ya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%.